Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo hari ini memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Ia diperiksa sebagai tersangka dari kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan sudah terhubung bersama kami rekan Yona Hukmana yang melaporkan langsung dari gedung Polda Metro Jaya. Yona, apa saja poin dari pemeriksaan hari ini? Ya, Jessica, benar hari ini ada 3 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjalani pemeriksaan di gedung Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ketiganya yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika Roy Suryo, kemudian ahli digital forensik Rismon Hasiolan Sianipar dan juga Dr. Tifa Ziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Tadi mereka datang bersama sejumlah kuasa hukumnya yaitu Ahmad Kosinudin, kemudian Petrus Celestinus dan juga Abdul Ghafur Sangaji, dan salah satunya juga ada hadir mendukung mereka yaitu pakar hukum tata negara Refli Harun, dan mereka datang tadi sekitar pukul 10 waktu 10.15 waktu Indonesia Barat, dan pemeriksaan dimulai dilakukan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Artinya hingga saat ini Jessica dan juga pemirsa, pemeriksaan telah berlangsung selama 4,5 jam, dan pemeriksaan ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan namun di ruangan yang berbeda-beda. Mereka tidak dilakukan konfrontir oleh penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dan tadi Jessica, sebelum mereka menjalani pemeriksaan, sempat menyampaikan pernyataan kepada awak media, salah satunya yaitu mereka akan membuka bukti yang mereka kumpulkan kepada penyidik, dan penyidik diharapkan memberikan kesempatan kepada ketiga tersangka ini untuk memperlihatkan bukti-bukti tersebut. Pasalnya ada 700 bukti yang telah dikantongi oleh penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dinilai tidak relevan dengan tuduhan yaitu telah mencemarkan nama baik dan juga memfitnah Presiden ke-7 Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut. Dan selain itu Jessica, kami saat ini masih menunggu bagaimana hasil pemeriksaan nanti, terutama yang paling penting apakah ketiga tersangka ini akan dilakukan penahanan atau tidak. Namun kalau melihat dari pasal yang dipersangkakan, mereka terancam bisa ditahan karena ancamannya di atas 5 tahun yaitu 8 tahun penjara dengan denda maksimal 12 miliar rupiah. Namun penahanan ini merupakan kewenangan dari penyidik. Jessica, bisa saja tidak ditahan bila para tersangka ini kooperatif. Begitu Jessica, nanti akan kita update kembali bagaimana hasil pemeriksaan nanti, yang pemeriksaan ini merupakan kebutuhan dari penyidik untuk melengkapi berkas perkara sebelumnya nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan sidang pengadilan. Demikian untuk sementara, kembali ke Anda di studio. Ya, Yona, bukti apa yang dibawa oleh Roy Suryo pada hari ini? Apakah benar ia membawa bukti yang ia sebut dengan Jokowi's White Paper? Ya, Jessica dan juga pemirsa, tadi memang Roy Suryo CS menyampaikan membawa sejumlah barang bukti tapi tidak menyebutkan detail apa saja barang bukti yang mereka bawa. Namun salah satunya itu memang buku Jokowi's White Paper, kemudian ada juga buku baru yang mereka terbitkan yang telah mereka lakukan penelitian yaitu Gibran Black Paper, yang isinya katanya Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Selain itu, pihak mereka juga mengaku membawa ijazah dari Roy Suryo sebagai bukti bahwa ini loh ijazah Roy Suryo, dan mereka menantang penyidik untuk memperlihatkan asli atau fotokopi ijazah dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Pasalnya sampai saat ini bukti asli ijazah tersebut belum diperlihatkan kepada para tersangka, kemudian juga publik, dan ini adalah salah satu yang mereka tunggu-tunggu dalam pemeriksaan nanti. Begitu, Jessica. Baik, Yona, apakah ada informasi kalau hari ini klaster 2 yang dipanggil untuk pemeriksaan, bagaimana dengan klaster pertama? Ya, Jessica, terkait dengan klaster kedua, memang 3 orang ini adalah klaster kedua. Yang klaster pertama yaitu 5 tersangka, yaitu Egy Sujana, ini merupakan ketua tim pembela ulama dan aktivis, kemudian Kurnia Tri Rohyani yang merupakan advokat, kemudian tersangka ketiga Muhammad Rizal Fadilah, wakil ketua TPUA, yang keempat Rustam Effendi, dan yang kelima Damai Hari Lubis. Tadi kami telah mengonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto, beliau menyampaikan belum ada panggilan atau terjadwal panggilan untuk
tersangka klaster kedua ini. Nanti apabila sudah ada panggilan atau jadwal akan disampaikan kepada awak media untuk langkah selanjutnya. Saat ini fokus penyidik masih memeriksa 3 tersangka ini, Jessica. Terima kasih Yona Hukmana atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.